ini dari user, ada user requirement ke elicitation, nanti ke specification untuk berupa pengetahuan atau permintaan pengetahuan, ini masuk ke specific requirement lagi ke user. Dari user juga ada feedback dari user, ada model yang divalidasi untuk validation and verification. Ini berdasarkan spesifikasi, model requirement, dan hasil validasi. Nah, kualitas produk biasanya ditetapkan sebagai derajat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pandangan ini menekankan satu sisi kualitas, yaitu perspektif pengguna yang lebih komprehensif dilihat juga termasuk si pengembang atau produsen. Nah, ini kriteria penting kualitas perangkat lunak, mulai dari sisi pengguna, ada kriteria kesediaan bahwa derajat tingkat aksesnya, keandalannya, kegagalan rendah, efisiensi, nilai konsumsi sumber daya ekonomi, penerapannya mudah dan cepat penerapan di lingkungan pengguna, untuk kegunaannya juga disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan pengguna, ketahanannya, reaksi aman pada kesalahan pengguna dan kegagalan hardware, keselamatan atau keamanan, kerusakan rendah dalam hal kelayanan pengguna. Untuk pengembang ini testability, dokumentasi yang baik dan terstruktur, maintainability sangat mudah dibaca dan dapat dimodifikasi, portabilitas, ketergantungan rendah pada teknis lingkungan, localizability, adaptable untuk kebutuhan nasional dan regional, dan reusability, modularitas tinggi dan kelengkapan. Nah, kualitas produk perangkat lunak dari sudut pandang dapat dinyatakan sebagai pemenuhan dari berbagai properti yang telah disebutkan di tabel sebelumnya, dan dari sisi pengembang juga seperti sudah ditetapkan. Nah, masalahnya adalah pengukuran berorientasi pengembang. Biasanya pengukuran berorientasi pengguna untuk kegagalan adalah jumlah masalah pengguna per bulan. Hubungan antara kedua pengguna adalah rumit dan tergantung pada penggunaan sistem yang sebenarnya. Nah, untuk software requirement memiliki cakupan dan pendekatan pengetahuannya cukup luas sehingga perlu dibagi dalam berbagai subbidang. Pemilihan dari berbagai macam kebutuhannya, ada desain, testing, dan pemeliharaan. Ini tentang pengetahuan kebutuhan knowledge area-nya. Software requirement ini diturunkan dengan software requirement fundamental terdiri dari beberapa hal yang requirement process juga, requirement elicitation, requirement analysis, requirement specification, requirement validation, dan practical consideration, seperti beberapa hal yang akan kita jelaskan di beberapa pertemuan berikutnya. Nah, untuk kebutuhan kegiatan rekayasa kebutuhan ini adalah memberikan aspek penting dalam menunjang kesuksesan proyek rekayasa perangkat lunak. Pertama, bisa berkaitan dengan kegiatan pernyataan visi atau vision statement. Jadi pernyataan visi ini dari sistem yang akan dibangun merupakan hal baik untuk memulai proses kebutuhan. Visi dituangkan dalam bentuk dokumen yang menguraikan keseluruhan tujuan yang harus dicapai dan setuju oleh stakeholder, terutama di tingkat manajemen. Jika dalam proses ternyata visi tidak dapat dicapai, pernyataan visi harus direvisi dan dibahas kembali. Untuk pengungkapan kebutuhan dari prioritas, ini harus dikumpulkan dari sumber yang dapat berkontribusi. Kontribusi terutama dari calon pelanggan dan pengguna. Jika dana tidak dapat datang langsung dari pelanggan, mungkin ada kelompok lain yang memiliki minat dan pengaruh. Selain itu juga pihak ketiga, ahli hukum yang berwenang, dan badan standar mungkin memiliki masukan. Namun kebutuhan yang diharapkan pengguna harus mendapatkan prioritas utama. Oleh karena itu harus dipahami siapa pengguna dan apa keterampilan mereka, dan motivasi dan lingkungan kerja. Proses ini tidak mudah karena batasan sistem tidak jelas, klien tidak cukup paham apa yang dibutuhkan, dan kebutuhan sering berubah. Untuk pengetahuan akuisisi dan pengelolaan, dalam banyak kasus kebutuhan proses tergantung pada pendapat, klarifikasi, dan kumpulan masalah berorientasi pengetahuan hal ini terkait dengan aplikasi domain tertentu. Tanpa pengetahuan ini, kita tidak dapat menentukan fungsi apa yang harus ada pada sistem yang direncanakan. Jika ada pengetahuan, orang harus didorong untuk bersedia membuatnya. Kadang masalah yang muncul berakar dari perbedaan disiplin ilmu yang dimiliki. Customer adalah expert pada domain yang softwarenya ingin dikembangkan atau domain spesialis. Di lain pihak, sang pengembang, requirement analyst, adakah sama sekali buta terhadap knowledge domain tersebut. Meskipun tentu memahami dengan benar bagaimana sebuah software harus dikembangkan. Gap knowledge domain tersebut yang diharapkan bisa diatasi dengan adanya interaksi terus-menerus dan berulang. Iterasi antara pengembang dan customer. Proses interaksi tersebut kemudian dimodelkan menjadi beberapa teknik dan metodologi, di antara ada interviewing, brainstorming, prototyping, use case. Nah, untuk studi kelayakan atau analisis risiko, untuk sistem yang lebih besar, studi kelayakan perlu dilakukan sebelum kebutuhan secara resmi diterima. Dalam proses ini, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan berikut pada setiap item pada daftar kebutuhan harus diperoleh, apakah kebutuhan ini akan dipenuhi dengan pengetahuan dan teknologi yang tersedia saat ini dapat diperluas melengkapi analisis risiko. Dalam hal ini, pembongkaran non-teknis akan diberikan juga. Ini dapat berhubungan dengan pertanyaan seperti, bisakah dikembangkan atau dibangun dalam waktu yang telah dialokasikan? Apakah anggaran
barang memadai, apakah ada pembongkaran yang kompetitif untuk meja pertanyaan tersebut, satu bentuk sebagian desain harus dilakukan. Kebutuhan fungsional non-fungsional kaitannya adalah fungsional suatu kebutuhan yang menyatakan perilaku yang harus ada pada sistem. Contoh, jika seorang pengusaha membeli mobil untuk membawa barang dari gudang ke toko, maka kebutuhan fungsional dari mobil tersebut adalah mobil harus dapat membawa barang dari gudang ke toko. Kebutuhan non-fungsional adalah batasan yang harus ada pada sistem dan bagaimana dalam bentuk sistem tersebut. Batasan dapat menggaji dua, yaitu performance constraint, artinya batasan ini menunjukkan spesifikasi bagaimana sistem bekerja ketika kebutuhan fungsional telah bekerja. Contoh, pada mobil yang mengangkut barang, di atas adalah batasan minimal daya angkut pada mobil harus lebih dari 1 ton. Development constraint. Batasan ini menunjukkan sebagai pelengkap dari performance constraint. Batasan ini lebih cenderung pada batasan level manajemen proyek, contohnya rincian waktu, resource quality, dan lainnya. Keenam adalah keselamatan dan kebutuhan keamanan, khususnya untuk kebutuhan non-fungsional yang menyangkut keselamatan dan keamanan sistem. Risiko keselamatan dapat menimbulkan bahaya untuk pengguna individu, kelompok, atau masyarakat luas. Keselamatan adalah penting terutama jika komputer mengendalikan peralatan fisik atau pabrik seperti rem, mobil pesawat atau stasiun tenaga nuklir. Keamanan menjadi isu penting jika data yang disimpan, data harus dilindungi terhadap penyalahgunaan serta terhadap serangan berbahaya oleh pesaing. Yang ketujuh ada dokumentasi kebutuhan. Jadi kebutuhan setelah terkumpul dan teranalisis. Selanjutnya didokumentasikan dengan jelas dan baik, tidak ambigu. Penulisan dokumentasi kebutuhan merupakan aspek yang kritikal sehingga memungkinkan suatu iterasi yang melibatkan seluruh stakeholder sangatlah mungkin terjadi. Kedelapan adalah penerimaan, validasi, dan persetujuan kebutuhan. Jadi keberhasilan setiap proyek pembangunan terutama tergantung pada penerimaan dari produk akhir yang diinginkan oleh pengguna. Cara terbaik untuk mencapai ini adalah melakukan partisipasi pengguna. Upaya bersama ini selalu dimulai dengan definisi kebutuhan. User harus menerima kebutuhan, yaitu mempertimbangkan kebutuhan sebagai milik mereka. Setelah didapat suatu kebutuhan yang teranalisis, maka tim rekayasa kebutuhan dan para stakeholder memvalidasi kembali dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Meliputi proses identifikasi, meyakinkan kembali, menanggapi, dan memperbaiki masalah dari requirement, dan menyatakan bahwa requirement telah dapat diterima. Pelacakan kebutuhan dan perubahan kendali. Untuk sistem yang besar, perlu dipastikan bahwa tidak ada rekomendasi kebutuhan yang terlupakan. Kebutuhan dapat berubah selama kehidupan sebuah proyek, baik sebelum atau setelah pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan untuk membuat perubahan kendali prosedur guna kebutuhan. Prosedur ini harus menjamin bahwa semua pihak yang berkepentingan mengetahui tentang perubahan bila usulan, persetujuan untuk mengadopsi, dan tindak lanjut atas semua kegiatan yang dipuji oleh perubahan ini. Hal ini akan berlaku saat menambahkan atau menghapus kode, melakukan tes regresi, dokumentasi, atau membuat perubahan. Demikianlah materi kita, tetap semangat semuanya. Terima kasih.